Gempur rokok ilegal. Sekali lagi, gempur rokok ilegal. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kegiatan kita pada pagi dan sampai siang hari ini. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang bekerjasama dengan Bea Cukai Malang menggelar sosialisasi gempur rokok ilegal bersama masyarakat Kabupaten Malang. Sosialisasi ini diikuti kurang lebih 180 peserta yang berasal dari 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang bagian barat, yaitu Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, dan Kecamatan Pujon. Peserta sosialisasi ini terdiri dari anggota Satlantas, pedagang rokok, tokoh masyarakat, dan juga perangkat desa yang ada di Kabupaten Malang bagian barat. Kegiatan sosialisasi ini juga merupakan pemanfaatan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Siap, bawa 2 gram lebih kencang sampai Untuk itu pada hari yang berbahagia ini, Rabu tanggal 6 November tahun 2024, kita dapat hadir bersama di tempat ini guna mengikuti rangkaian acara sosialisasi gempur rokok ilegal bersama masyarakat Kabupaten Malang tahun 2024. Boleh beri bentuk tepuk tangan yang meriah untuk acara kita pada pagi yang luar biasa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afil ma'fu wa yu'afil masjidah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhai, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa barokah serta manfaat bagi kami. Subhana rabbiyal izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Bertrandes Teddy Wirjawan PMAP, disilakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya mohon maaf Pak Kasatpol PP tidak bisa berhadir di tengah-tengah kita karena
beliau. Sementara itu, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, Teddy Wiryawan mengatakan di 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang Barat ini menjadi peredaran saja dan tidak ditemukan adanya produksi rokok ilegal. Ia juga mengatakan akan terus memberikan perhatian terhadap wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah tetangga tersebut. TNI Polri untuk melakukan kegiatan istilahnya itu gempur rokok ilegal. Karena memang perlu kita ketahui, mungkin di Panjenengan, di wilayah Panjenengan ini masih banyak Pak peredaran rokok ilegal, ya baik di desa maupun di warung-warung. Dengan nanti ditawari kalian tiang, Pak ini wonten rokok sing murah, wonten rokok sing enak, tapi di wonten anu nih, label, ya wonten juga nih, ya. Tapi yo jadi dodolan murah yang diterima ya. Soalnya saya ini rokok larang ya Pak. Budak garam surya itu saat ini Pak. Selawi. Hari ini juga mana Pak ambil pemerintah Pak. 10% mana? Jadi yo mabut mana ini masyarakat untuk memang tujuannya memang benar Pak. Pemerintah menaikkan cukai itu supaya Pak masyarakat itu mengurangi rokok. Tapi di satu sisi kita butuh pendapatan dari cukai Pak. Ya, perlu Panjenengan ketahui bahwasanya di tahun 2023 kemarin, 2023 itu pemasukan cukai di Malang Raya, target dari bea cukai itu dari 24 triliun menjadi 27 triliun Pak. Itu di tahun 2023. Di 2024 ini dinaikkan lagi dari 27 sampai 28 triliun. Itu tercapai Pak, Malang Raya. Luar biasa. Ya sehingga ini waduh betul-betul kontribusi pada pendapatan negara itu luar biasa. Karena apa? Dari hasil pajak cukai rokok ini itu keperuntukannya itu untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesehatan, pendidikan, bahkan untuk gaji saya ini Pak. Nah ini tentunya peredaran rokok ilegal ini Pak di Kabupaten memang betul-betul luar biasa. Kami kemarin melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti rokok ilegal Pak di Pagar. Di sana memang ada mesin ada ruang alat untuk pemusnah yang dibakar Pak di sana itu. Ada tungkunya itu 2 tungku itu sebanyak 6 juta butir rokok Pak, 6 juta butir rokok. Itu kerugian kita itu senilai sekitar 2 miliar. Nah Panjenengan sing legal wonten kita cukai niki. Ono kita cukai Pak. Nah, jadi itu orang maling sing palsu, ilegal, ono kita cukai tapi salah keperuntukan. Jadi sakjane sing digawe siga kretek, digawe sing nang filter. Itu salah keperuntukan. Ono maling sing tidak pada posisinya. Nah ini salah. Itu termasuk rokok ilegal. Karena kita cukainya salah personifikasi namanya. Dan satu lagi yang memang tidak ada kita cukainya. Ini yang Bapak Ibu ketahui, apalagi Bapak-bapak yang pedagang rokok, ini mohon nanti di filter ya. Kalau sinawari rokok murah-murah terus borok cukai ini harus sama terima Pak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini kan saya datangkan ke sini dalam saya berikan informasi nanti dari teman-teman bea cukai terkait dengan apa sih rokok ilegal itu, sehingga ini nanti berpengaruh terhadap kesehatan juga, berpengaruh terhadap pendapatan asli negara. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian, ini sudah Mas Gunawan dan rekan-rekan sudah menunggu ya, karena waktu kita juga nanti dibagi dengan teman-teman narasumber yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan bisa mengikuti Panjenengan semuanya nanti sampai akhir kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajatan kita ini, menjadi harapan kita ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih dan saya sampaikan istirahat siratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, baik, dan jalannya sesi penyampaian materi sosialisasi akan dipandu langsung oleh Bapak Teddy Wiryawan. Kami persilakan. kami membutuhkan dari Bea Cukai ini untuk memberikan informasi kepada Panjenengan semua Bapak Ibu sekalian, karena memang misi kami untuk menyampaikan ini kepada Panjenengan supaya apa? Nanti Panjenengan paham ya informasi-informasi terkait dengan peraturan-peraturan di bidang cukai
Kemudian utamanya terkait dengan peredaran rokok ilegal, cukai ilegal itu yang bagaimana, karena banyak sekali tidak hanya rokok Pak yang dicukai, tapi ada juga minuman keras, ya, yang lain-lainnya juga itu juga beli cukai semua. Nanti biar Bu Anita yang akan menyampaikan pada panjenengan, dilanjut nanti kami mohon dari panjenengan bisa bertanya kepada beliau, yang mumpung ada beliau, panjenengan ada niatan untuk membangun pabrik rokok, nah, nanti tanya ke beliau, ya Bu, ya apa caranya kita bikin perusahaan rokok atau pabrik rokok itu kira-kira larang atau enggak Bu? Nah ini nanti bagaimana prosesnya bisa jenengan tanyakan ke beliau. Mungkin itu Bu Anita, bukan dari kami, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu. Jadi Bapak Ibu, kami di sini ingin sharing, ingin berbagi dengan Bapak Ibu terkait dengan tugas dan Pemateri dari kegiatan ini yaitu Agnita Aditya Wardani, pemeriksa Bea Cukai ahli pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Kabupaten Malang, yang menyampaikan materi tentang ciri-ciri rokok ilegal, bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari peredaran rokok ilegal. Ia juga mengatakan akan terus berupaya agar semua masyarakat paham terkait dengan rokok ilegal dan mempunyai kesadaran hukum sehingga masyarakat tidak lagi mengkonsumsi rokok ilegal dan tidak mengedarkan rokok ilegal. cukai sendiri, cukai itu apa? Cukai itu sesuai dengan Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 ya. Cukai itu adalah barang-barang yang mempunyai karakteristik tertentu. Ya, karakteristiknya itu apa? Karakteristiknya itu konsumsinya perlu dikendalikan, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak seperti barang-barang yang lain di mana konsumsinya itu bebas sebanyak-banyaknya boleh. Tapi untuk cukai ini dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi. Nah, hasil tembakau, ya, yang di dalamnya rokok, SKT, SKM, sigaret putih, vape, itu semua dikenakan cukai. Semua itu adalah hasil tembakau, ya. Kemudian ada juga minuman mengandung etil alkohol atau minol atau miras kalau kita kenal bahasa sehari-harinya, ya, itu juga dikenakan cukai. Yang ketiga alkohol, ya. Alkohol itu banyak digunakan dalam apa? Proses pembuatan rokok juga, dan juga dalam proses obat-obatan, kosmetika, parfum, itu semua juga sebagian ada yang menggunakan alkohol dan itu dikenakan cukai. Ya. Nah, selain community protector, yang kedua juga kami mengasistensi industri dan juga memfasilitasi perdagangan. Ya. Yang terakhir, namun juga yang terpenting adalah sebagai revenue collector, ya, sebagai petugas pemungut untuk pundi-pundi penerimaan negara. Nah, penerimaan itu salah satunya itu adalah dari cukai. Kalau bea cukai itu memungut bea masuk dan bea keluar, juga utamanya cukai. Nah, lanjut untuk kedudukan bea cukai Malang sendiri, kami ya ada di Kota Malang dan Surabaya nomor 2. Kami merupakan unit eselon 3 yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Ya, unit Kementerian Keuangan. Di bawahnya ada Direktorat Jenderal Bea Cukai eselon 1-nya. Nah, di Malang itu berada di bawah kantor wilayah DJBC Jatim 2 yang ada di Malang sendiri. Untuk Jawa Timur itu ada 2 area, Jawa Timur 1 dan Jawa Timur 2. Jawa Timur 1 di Surabaya, Jawa Timur 2 di Malang, membawahi kantor-kantor di Jawa Timur bagian selatan. Selanjutnya, apa itu cukai? Kalau tadi sudah kami jelaskan di muka, cukai itu termasuk pajak yang sifatnya tidak langsung. Apa itu pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung adalah pajak ya yang dipungut oleh negara kepada pengusaha pabrik. Tapi sebenarnya yang membayar cukai itu siapa, Bapak Ibu? Pabrik atau bapak-bapak yang merokok ini? Ya, betul. Yang membayar cukai itu sejatinya adalah bapak-bapak yang membeli produk rokok itu sendiri. Kemudian pabrik itu menyetorkan kepada negara melalui apa? Melalui pembelian pita cukai. Ya.
Jadi membeli pita cukai itu adalah sudah dilunasi beban hutang pajaknya, hutang cukainya, begitu. Ya, jadi cukai itu adalah pajak tidak langsung yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristiknya apa ini? Konsumsi perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara, dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, ini jadi amanat undang-undang ini Pak, cukai. Lanjutnya, barang kena cukai ini yang pertama ada alkohol ya, atau bahasa undang-undangnya etil alkohol EA. Lanjutnya, nah ada juga MMEA atau minuman mengandung etil alkohol. Ini ada 3 kadar golongan ya, A, B, dan C ya. Makin C ini yang kadarnya di atas 20%. Kalau untuk golongan A yang lebih kecil dari 5%. Semua ini ada cukainya, kena cukai. Lanjut, untuk hasil tembakau itu terdiri dari jenisnya ada SKM ya, atau kretek mesin yang diproduksi melalui kerja mesin, SKT yang dilinting ya oleh buruh linting, SPM sigaret putih mesin, ada TIS itu tembakau iris, itu objek cukai sama ya. Jadi tembakau yang sudah dikasih saus, dikasih alkohol, dicampur mempunyai aroma. Cara pelunasannya gimana? Dua Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu dilunasi dengan pelekatan pita. Jadi sepertinya rokok ya, itu di setiap kemasannya ada pitanya. Artinya apa? Berarti sudah dilunasi ya, pabrik sudah membayar kepada negara pada saat membeli pita tersebut. Nah, yang dilekati pita itu selain rokok ada juga MMEA kadar B ya, golongan B, MMEA minuman golongan C, itu semua pakai pelekatan pita. Tapi ada juga minuman yang kadar A yang kadarnya kecil, itu pembayarannya dengan pelunasan pembayaran, tidak ada pitanya ya. Kemudian juga etil alkohol itu tidak dilekati pita cukai, tapi dilakukan pelunasan pembayaran. Atas dasar pula kenapa pemerintah mengenakan cukai, karena pemerintah berkepentingan untuk juga mempunyai biaya untuk menanggulangi biaya kesehatannya. Jadi jangan dikira Pak, rokok itu nggak ada efek negatifnya, banyak ya. Maka dari itu cukai sebagian nanti disisihkan untuk membiayai biaya pengobatan, kembali lagi masyarakat daerah penghasil cukai tersebut, gitu ya. Nanti di slide selanjutnya saya akan jelaskan. Nah, ini efektivitas cukai. Kalau Bapak Ibu mungkin tanya kenapa sih rokok tambah lama tambah mahal, betul nggak? Karena apa? Karena tarif cukainya naik, Bapak Ibu. Kenapa tarif cukai naik? Memang sengaja dibikin mahal, Bapak Ibu. Kenapa? Supaya rokok itu hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Tapi bukan berarti yang murah tidak ada. Ada Bapak Ibu ya. Golongan 2, golongan 3. Jadi rokok itu ya untuk perusahaan pabrik besar golongan 1 seperti Gudang Garam, Sampurna, itu golongan 1 yang produksi rokoknya di atas 2 juta batang. Nah, itu mereka dikenakan tarif cukai yang tinggi. Karenanya rokoknya mahal. Tapi untuk perusahaan golongan 3 ya, yang produksinya hanya sampai 500 juta batang, itu tarifnya juga berbeda. Jadi nggak bisa makan. Lanjut, penerimaan cukai bea cukai Malang. Nah, saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat, kita membuka wawasan penerimaan kantor bea cukai Malang untuk Malang Raya ya. Karena di Malang Raya ini total pabrik rokok ada 144 ya. Dari 144 ini memang terbanyak di kabupaten ya. Kabupaten. Jadi target penerimaan kami itu yang kiri bawah itu Pak. Targetnya 27 apa itu Pak? Nolnya berapa ya Pak? Miliar apa triliun itu? Triliun ya, betul, triliun. Malang Raya loh Pak. Targetnya 27 triliun cukai. Nah, sampai 31 Oktober itu alhamdulillah sudah 85% atau di angka 23 triliun kurang nih.
22,9. Nah, sebagian besar itu kalau kita lihat dari rinciannya itu paling besar memang dari cukai hasil tembakau. Kalau kita ngomong 27 triliun tadi nggak usah besar-besar lah, 1 triliun aja. Nah, 1 triliun ini Bapak Ibu itu kalau dipakai ya, itu bisa buat membangun ini Pak, jembatan, jalan, ruang SD, rumah sakit, gaji guru, dosis vaksin, BOS, benih, pupuk, ya. Terus udah gitu membiayai sekolah siswa, sekolah-sekolah gratis, BOK Puskesmas, orang miskin untuk BLT. Nah itu di angka segitu Pak. Kemudian dibuat apa Bapak Ibu? Ini adalah amanat peraturan Menteri Keuangannya bahwa nanti 50%-nya akan dialokasikan untuk Kesmas, kesejahteraan masyarakat, 40%-nya untuk kesehatan, dan 10%-nya untuk penegakan hukum seperti acara kita hari ini dibiayai oleh DBHJHT yang 10% tadi. Nah, Kesmasnya sendiri ini programnya apa aja Bapak Ibu? Nah, ini program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, dan pembinaan lingkungan sosial. Ya, jadi nanti dari situ ada pelatihan-pelatihan, ada pemberian bantuan modal, ini semua bisa didapat dari yang 50%. Untuk kesehatan itu untuk apa? Untuk pembinaan lingkungan sosial, contohnya membayar iuran BPJS Bapak Ibu. Ya, di tahun depan juga ada beberapa poin diantaranya untuk menurunkan prevalensi stunting dan beberapa program kesehatan lain. Itu nanti akan dibiayai oleh dana bagi hasil cukai. Ya, untuk 10%-nya penegakan hukum dilakukan melalui pengumpulan informasi dan operasi gabungan, juga sosialisasi seperti pada saat ini. Itu nanti jadi akan dikembalikan lagi kepada daerah penghasil. Ya, lanjut. Nah, agar kita bersama-sama bisa menggempur peredaran rokok ilegal ini, Bapak Ibu, saya ajak ini untuk bisa tahu modusnya ini seperti apa. Modusnya seperti apa? Nah, ini lanjut. Nah, bisa diedarkan contohnya. Ya, ini contoh yang salah ya Bapak Ibu ya untuk rokok. Nah, yang pertama, modus rokok ilegal itu adalah tidak menggunakan pita atau polos atau rokok bodong. Ya. Jadi, karena pita cukai itu adalah tanda pelunasan, kalau tidak ada pitanya berarti belum dilunasi. Kalau belum dilunasi itu berarti tidak ada izin, Pak. Pabrik yang memproduksi itu tidak ada izin. Tidak punya yang namanya NPPBKC atau nomor pokok pengusaha barang kena cukai, itu nggak punya, udah pasti. Ya. Yang kedua, selain polos atau bodong, yang kedua adalah palsu. Ya. Dan tiap tahun itu pita cukai asli itu mengalami pergantian desain. Jadi akan sulit untuk ditiru. Namun kalau bekas itu tidak boleh dilekati lagi. Makanya untuk pelekatan itu kami senantiasa melakukan supervisi atau pengawasan di pabrik-pabrik itu agar pelekatan itu nanti akan langsung sobek. Ya, nanti akan langsung sobek kalau dibuka. Nah, jadi tidak boleh untuk menggunakan pita cukai yang sudah dilekati di produk lain. Itu ya, itu termasuk ilegal juga ya. Kemudian terakhir adalah berbeda atau salah peruntukan atau salah personalisasi. Ini maksudnya gimana? Nah, maksudnya antar pabrik itu tidak boleh tukar menukar pita. Karena di situ ada kodenya personalisasi milik pabrik tersebut. Kalau dipertukarkan berarti itu ilegal. Ya. Dan juga untuk pita sigaret kretek tangan itu tidak boleh dilekati di rokok mesin. Ya, karena apa? Karena nilai tarif cukainya beda, Pak. Kalau yang mesin itu lebih mahal, kalau yang tangan itu lebih murah. Ya, kalau produksi pakai tangan kan lama, Pak. 1000 batang itu bisa sehari ya, baru selesai. Kalau mesin mungkin dalam 1 menit aja bisa 5000 batang. Gitu.
ya. Jadi pengenaan tarifnya juga berbeda, lebih mahal yang mesin. Nah, kadang oleh oknum beli pita cukai yang murah yang asli tapi dilengkapi di rokok mesin. Itu juga ilegal. Karena di pita itu nanti ada Pak, ini SKT, ini SKM, itu ada tandanya. Ya. Ya, itu. Paham ya sekarang ya? Mudah. Jadi gini, ngapal ini gini aja. 2P, 2B. 2P apa? P 1 polos, P2 palsu, ya. B yang ketiga bekas, B yang keempat berbeda. Ya, polos, palsu, bekas, berbeda. Gak bolehnya itu kenapa? Karena ada sanksi hukumnya. Ini Undang-Undang Cukai pasal 54. Nih, untuk yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan PKC yang tidak dibubuhi oleh pita itu dikenakan penjara pidana paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukainya dengan 10 kali nilai cukai. Gitu Pak. Ya, ini ada pasalnya di Undang-Undang Cukai. Ya, ini yang pakai pita polos. Kalau yang pakai pita palsu gimana? Ini ada juga di pasal 55. Paling singkat 1 tahun, paling lama 8 tahun. Denda 10 kali, paling banyak 20 kali. Ini tambah berat, palsu. Udah selain ilegal, memalsukan juga. Nah, gimana yang selanjutnya yang bekas? Ada di pasal 55 huruf C. Ya. Ini menggunakan pita bekas, penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 8 tahun. Denda 10 kali nilai cukai, paling banyak 20. Nih, pasal 55C. Selanjutnya yang berbeda. Nah, Salson, bukan haknya, pasal 58. Ini. Ya. Lanjut. Nah, saltuk pasal 29 ayat 2A. Nah, ini juga tidak boleh. Saltuk, salah peruntukan, SKT dilengkapi di SKM, tidak boleh. Pasal 29 ayat 2A. Lanjut. Nah, untuk yang menimbun Pak, di luar yang ilegal yang 4 tadi, menimbun ini juga ada sanksi hukumnya nih. Di pasal 56, pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan denda. Jadi bukan atau ya Pak, di sini dan. Jadi sudah penjara ada dendanya. 2 kali nilai cukai, paling banyak 10 kalinya. Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar. Ya, termasuk menjual. Jadi hati-hati untuk yang punya mungkin toko peracangan ya, toko kelontong. Kalau ada oknum yang menawarkan untuk menjadi distributor, sales, tolong dicek dulu, ya, dicek dulu Pak. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi, ciri-ciri 2P 2B tadi. Nah, memenuhi syarat enggak? Legal apa enggak? Ya, gitu. Semuanya itu Bapak Ibu tidak mungkin kami bisa bekerja sendirian karena kami juga butuh kolaborasi dan dukungan masyarakat. Karena Bapak Ibu ini merupakan garda terdepan yang tahu gimana ya. Ada enggak praktik-praktik sahabat? Kami juga beberapa penindakan itu diawali dari pengaduan dan laporan. Ya, karena itu kami sangat mengharap Bapak dan Ibu yang berada di wilayah Selrejo, Ngantang ini bisa bersama kami untuk memberantas peredaran rokok ilegal ini, utamanya di daerah Bapak-bapak Ibu sekalian. Untuk produsen ya, kalau misalnya di sini misal ada saudara tetangga yang ingin mengurus izin, itu mudah sekali Bapak Ibu caranya ya, bisa nanti hubungi nomor di bawah itu. Bapak dan Ibu bisa catat ya, pengaduan, mau bertanya informasi, mendirikan pabrik di mana, monggo silakan tekan saja WA, kirim pesan kepada kami ya. Nah, pedagang hati-hati ya Bapak Ibu, jangan menjadi distributor rokok ilegal ya. Ya, nanti teman-teman ini kan jalan ya, mengumpulkan informasi, jangan sampai nanti toko Bapak Ibu ada dalam laporan kami gitu ya. Nah, ini yang lagi marak jasa pengiriman.
Nah, kalau di sini mungkin punya counter perpanjangan dari perusahaan jasa titipan, hati-hati. Kalau terima barang ditanya yang benar isinya apa, gitu ya. Jangan sampai nanti isinya rokok ilegal, gitu. Nanti yang punya jasa titipan juga akan diminta keterangan, gitu ya. Nah, untuk konsumen ini, nah Bapak Ibu, kenapa konsumen ini tidak boleh konsumsi? Nah, saya coba buka wawasan Bapak Ibu kalau dari sisi kesehatan ya. Ini kan rokok nggak ada izinnya ya. Ya, jadi nggak ada itu namanya tes lab uji kadar tar nikotin itu nggak ada. Ya, kenapa enak? Ya karena kadarnya ugal-ugalan Bapak Ibu. Nah, makanya enak. Sama kayak masakan itu mungkin MSG-nya terlalu banyak, tapi kan bahaya buat kesehatan. Mungkin saat itu enak Pak. Oh rasanya enak ya. Tapi nggak ada kadar uji tes lab untuk tar nikotinnya. Nah itu kan sangat berbahaya sekali. Ya, kenapa memang harus izin? Karena supaya kandungannya itu bisa dipertanggungjawabkan, tidak berlebihan dan masih dalam kadar batas-batas yang wajar. Nah, gitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, terima kasih kalau tadi penjelasan mengenai biaya cukai. Dan di sana yang jelas tadi dijelaskan bahwa cukai itu diantaranya adalah rokok dan miras. Dalam hal ini yang kita ketahui bahwa rokok itu makruh, namun miras itu haram. Nah, yang saya tanyakan, apakah miras yang sudah mendapatkan cukai itu menjadi legal dan itu sah? Kalau sah itu berarti menjadi halal. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa rokok ilegal itu dijual murah? Yang kedua, untuk masyarakat pelosok hampir 50% itu kalau beli rokok yang mahal gak kuat uangnya, akhirnya melinting dewi. Apakah tingwe itu termasuk ilegal? Ini saya sebenarnya jawabnya dari perspektif hukum, ya. Kalau dari perspektif hukum Pak, bahwasanya peredaran minol ataupun minuman beralkohol, ya kita dilihatnya dari perspektif hukum. Kalau dia tidak berlabel cukai, dia dianggap ilegal. Ini saya berbicara dari perspektif hukum. Artinya apa? Negara itu memberikan pelindungan secara aturan undang-undangnya bahwasanya semua produksi yang mengandung etil alkohol itu harus bercukai dengan kadar alkohol dibatasi berapa Bu? Maksimal 20%. Itu sudah kena cukai. Mulai 5 sampai 20 atas ke atas itu negara menjamin peraturan undang-undang itu harus kena cukai. Ya, artinya apa? Kalau kita memproduksi warga sendiri, kita misalnya itu kan banyak Pak produksi miras atau minol yang ilegal yang tanpa cukai itu banyak beredar di masyarakat. Itu dikatakan kalau dia tidak berlabel cukai atau tidak diberikan kenakan cukai itu dikatakan sebagai peredaran minol ilegal. Itu dari perspektif hukum. Kalau kita mengarahkan perspektif agama, jelas kalau menurut agama kita namanya yang legal meskipun itu miras 20%, 5% itu pun kita dikatakan agama terutama Islam, mohon maaf itu dikatakan haram. Tinggal tergantung kita saja, Bapak Ibu yang melaksanakan aja. Kalau kita dilihat dari perspektif hukum, tentunya kalau itu tidak berlabel cukai, tentunya itu dikatakan barang ilegal dan itu dikenakan sanksi hukum. Tapi kalau itu di dalam perspektif agama, jelas baik itu yang berlabel cukai maupun tidak berlabel cukai Pak, kalau itu miras ya haram. Miras atau minol itu haram Pak, haram ya. Namun ya negara di sini perlu hadir Pak. Jadi perlu diatur peredaran miras itu tadi. Diaturnya gimana? Ya dikenakan cukai. Supaya apa? Supaya peredarannya bisa dibatasi ya. Yang menjual juga supaya dibatasi. Jadi tidak sembarang lapisan masyarakat bisa mengakses. Gitu Pak. Ya. Untuk produsen harus punya izin. Ya. Setelah punya izin pun
ya itu diatur Pak legal formalnya dan dikenakan pembebanan untuk cukai. Jadi supaya minol itu tidak semua orang bisa mengakses, dikenakan cukai supaya harganya mahal gitu ya. Kalau yang mengkonsumsi masyarakat lapisan bawah ya dengan jumlah yang ugal-ugalan yang banyak, itu tentu saja akan mengganggu nanti ketertiban Pak ya. Namanya orang mabuk ya Pak ya, makanya haram ya Pak ya, karena orang mabuk udah pasti nggak bisa berpikir jernih. Nah tapi kalau harganya mahal, hanya diedarkan di tempat-tempat tertentu seperti hotel ya, kita tahu sendiri daerah sini kan daerah wisata, hotel-hotel itu punya izin Pak untuk mengedarkan, dan mereka harus mendaftarkan izinnya ke Bea Cukai sebagai tempat penjualan eceran. Nah biasanya mereka menghidangkan untuk para tamu. Nah harapannya seperti itu Pak, jadi lebih terarah konsumennya ya, penggunaannya juga dibatasi ya. Kenapa kok banyak keributan-keributan yang awalnya berawal dari penggunaan mirasnya? Mungkin nanti teman-teman satpol yang lebih tahu ya. Pasti juga mirasnya tidak berizin ya Bapak Ibu ya, kadarnya juga tidak bisa diperkirakan, oplosan, membahayakan kesehatan ya. Oh seperti itulah Pak. Nah makanya negara harus hadir untuk mengatur Pak. Ya memang belum semua ya mengharapkan seperti itu, karena kita juga ada saudara-saudara kita beragama lain gitu Pak yang memang tidak mengharapkan penggunaan minuman keras. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak di Desa Mandasari, mengapa rokok ilegal itu murah? Jawabannya murah karena tidak membayar cukai Pak ya. Jadi komponen dari pembayaran cukai itu, misalkan harga 10.000 ya, 6.000 itu untuk cukai Pak. Jadi yang untuk perusahaan itu 40% yang Pak itunya, ongkos produksi, untuk biaya tenaga kerjanya, tukang lintingan, mesinnya itu 40%. 60%-nya ke cukai negara. Bisa dibayangkan Pak kalau yang 6.000 ini nggak setor ke negara, jadi dia jualnya cuma 4.000, itu udah untung Pak, untung besar. Nah itu dia, rokoknya jadi murah karena tidak ada izin, tidak ada kontribusi buat negara sama sekali ya. Nanti habis itu dijual murah, masyarakat beli, batuk Pak. Kalau udah batuk kemana Pak? Ke puskesmas ya, pakai BPJS. Nah bagaimana itu Pak pertanggungjawabannya? Ya kan malu Pak gitu loh. Masa batuknya rokok ilegal tapi larinya ke puskesmas? Ya gimana itu? Nah, jadi kita sebagai warga negara yang baik ya, konsumsi kalau memang merokok tidak bisa merokok, pilihlah rokok yang legal, pilihlah rokok yang sah, yang berpita cukai asli. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan di pelosok hampir banyak orang yang melakukan pelintingan tembakau secara mandiri, atau kalau kita bisa sebut tingwe, linting dewe. Nah linting dewe itu apakah termasuk ilegal? Tidak Pak, asalkan tidak untuk dijual. Kalau untuk dikonsumsi sendiri ya, tadi kan sudah saya jelaskan di awal, yang termasuk barang kena cukai itu diantaranya ada tis Pak, tembakau iris. Tembakau iris itu bayar cukai Pak. Jadi produsennya itu sudah mendaftarkan dan punya perusahaannya, ada NPWPKJ-nya, dia mengemas dalam bentuk 250 gram, bisa dijual di pasar, nanti dibuka itu kemasan itu sebenarnya ada pita cukainya. Nah kemudian bapak-bapak beli ke pasar ya, apakah 1 on untuk pemakaian 1 minggu misalnya, kemudian bapak linting dengan ampri, dengan robot, dengan daun jagung biasanya. Nah itu tidak ilegal Pak, boleh karena tembakaunya sendiri juga pihak penjual sudah bayar cukainya. Asalkan bapak-bapak ini bukan buat jual lagi, tidak dikemas untuk penjualan eceran. Nah kalau dijual di
komersil kan itu baru namanya ilegal, Pak. Gitu ya, Pak? Jelas ya? Baik, terima kasih. Kenapa produsen rokok ilegal itu kalau kita dengar kalau hanya penjual-penjual yang ditangkap ya? Baik. Begini, Pak. Sebenarnya upaya ke arah sana terus dilakukan, Pak. Ya. Jadi kami bersama-sama rekan-rekan dari Satpol PP Kabupaten itu melakukan yang namanya operasi gabungan atau operasi bersama. Dan itu juga kami mengajak rekan-rekan aparat penegak hukum yang lain seperti kepolisian dan TNI. Gitu ya, Pak. Di situ kami terus berupaya, kalau tadi Bapak juga sudah kami lihatkan ya, Pak ya, penegahan kami 18 juta batang itu. Jadi kami senantiasa terus berupaya untuk bisa menekan peredaran rokok ilegal ini. Jadi gitu, Pak. Bisa cukup menjawab saya kira. Nah, terus kenapa tadi tidak dibina, dibentuk UMKM aja? Nah, untuk pembinaan industri ini ada, Pak. Balik lagi ke penggunaan dana bagi hasil. Itu ada namanya di situ untuk Kesmas, pembinaan lingkungan industri. Nah, untuk pabrik-pabrik yang belum punya izin itu, Pak, nanti rencananya di tahun depan itu akan kami buatkan sentra industri hasil tembakau. Ya, jadi nanti kalau masih terkendala luasan pabrik itu misalkan tidak punya tempat usaha yang cukup memadai 200 meter, itu bisa masuk ke sentra tersebut, Pak. Itu nanti yang menggarap Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ya. Lagi dicarikan tempatnya, sentranya, nanti semua ngumpul di situ, Pak. Ibaratnya UMKM rokok, betul. Itu jadi untuk pengusaha yang belum ada izinnya nanti bisa bergabung di situ dan kemudian berproduksi secara legal, diawasi oleh Bea Cukai. Itu rencananya itu sedang dirintis ke arah sana. Bapaknya kok tahu ya? Sudah ada pemikiran, Pak, ke situ, bagus sekali. Kenapa rokok ilegal ini tidak diajak kerjasama menjadi legal? Ini. Nah, ilegal bagaimana cara mengajak kerjasama menjadi legal? Apa yang dikatakan dari usulan dari Ngapap tadi dibentuk suatu UMKM. Untuk yang ilegal, ya, kami senantiasa terus melakukan sosialisasi supaya mereka bisa mengurus izin dan mau, ya, yang penting mau, Pak, mau dulu. Kalau mau itu ada niat, pasti ada jalan. Nah, masalah ini belum mau gitu loh, Pak, ya kan? Ya, kalau belum mau, ya salah satunya faktor pemaksanya ya dikenakan sanksi, gitu kan? Ya, nah yang sudah mau banyak, Pak, banyak yang sudah mau untuk bekerja secara legal. Di tahun 2024 saja, ya, untuk wilayah Malang Selatan itu ada pendaftaran 12 NPPBKC baru, pabrik baru, Pak, ada 12, Pak. Di tahun 2023 itu ada 18. Artinya apa? Artinya sosialisasi, ya, tindakan preventif dan represif itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak bisa kita kerja sehari, 2 hari, seminggu baru kelihatan hasil. Tapi kerja yang berkelanjutan, Pak, tahunan. Nah, gitu. Hasilnya baru bisa dilihat sekarang. Kita kerja 2-3 tahun itu. Mungkin saya dulu di tahun 22 sama Pak Teddy baru awal-awal sosialisasi itu banyak yang belum paham, banyak yang belum ngerti. Pabrik-pabrik banyak yang masih enggan untuk menguruskan izin. Dianggapnya susah, biayanya mahal. Padahal tidak seperti itu. Ya. Banyak sekali pabrik-pabrik ini dalam antrian, Pak. Di Dinas Perizinan itu, di MPTSP itu antrian itu banyak, Pak. Sudah menunggu untuk pengurusan ke Bea Cukai. Gitu. Jadi itu kabar gembiranya saya kabarkan di sini, saya infokan kepada Bapak Ibu semua. Undang-undang cukai itu ranahnya adalah Bea Cukai. Yang menindak, yang memproses sampai mengajukan melakukan penyidikan itu adalah Bea Cukai. Kami punya namanya penyidik pegawai negeri sipil PPNS. Lah, saya nggak tahu, tanya aja sama pelakunya. Nah, saya nggak tahu itu ya. Saya juga tidak bisa mengira-ngira karena
persisnya situasi kondisi seperti apa saya tidak tahu, jadi saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab. Kalau ya, nanti itu menjadi apa? Menjadi kesempatan bagi para oknum itu untuk mencari kesalahan Anda. Kalau Anda bekerja legal, masa ada yang inting-inting lihat-lihat? Iya, ya sudah aja. Dan lagi yang kedua, ya, kalau Anda tidak mengkonsumsi, tidak mengedarkan, nanti pabriknya tutup sendiri, Pak. Itu, ya. UMKM monggo digalakkan di sini. Ya, kami juga mendukung ya perkembangan UMKM, ya. Kami juga sudah melakukan asistensi. Ayo kita kembangkan. Jadi masyarakat bisa lebih sejahtera tanpa melakukan jual beli rokok ilegal. Gitu. Monggo. Terima kasih ya Pak ya. Sudah ya? Cukup? Ya, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Kami selaku pemerintah kecamatan, mungkin mewakili Camat Kasirebon, Camat Pujon juga, mungkin ada yang bertanya, kecamatan itu perannya apa sih dalam apa memberantas rokok ilegal? Lalu Satpol bersama tim ono Depok, ono polisi, ono tentara itu kepelayu apa namanya kecamatan itu ya. Jadi sebetulnya permasalahan terkait dengan pemberantasan rokok ilegal atau barang yang tidak bercukai ya Bu ya, ini sebetulnya sudah lama. Mulai saya baru lahir itu titik itu ilegal. Dan panjenengan sebetulnya sudah paham. Secara aturan memang itu tidak boleh dijual. Jadi ada pertanyaan, lenting dewe ya Pak? Itu pekerjaan saya dulu Pak, Apunten. Saya berasal dari daerah penghasil tembakau, Madura. Jadi banyak di Madura itu kalau secara ekonomi itu rendah ya lenting dewe. Dan itu ternyata diperbolehkan asalkan tidak diperjualbelikan. Yang namanya transaksi itu pasti ada penjual dan pembeli. Kalau pembeli itu sudah paham bahwa membeli barang yang dilarang karena tidak bercukai itu gak payu. Jadi apa betul? Lek wis gak payu ditumpuk sampai rugi, maka yang jual itu merasa rugi, dan itu nanti perlahan-lahan akan berhenti. Oleh karena itu kami hanya bisa menghimbau pada panjenengan semua yang hadir selaku tokoh masyarakat dan mungkin juga pelaku selaku penjual rokok. Yang pertama, janganlah menjual rokok ilegal. Karena tadi juga banyak dendol Mas 2 juta, 5 juta dan lain sebagainya. Saya juga menghimbau, mohon bantuan kepada panjenengan untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Selain dari sisi kesehatan mungkin dianggap itu akan berbahaya mengkonsumsi rokok ilegal, dan juga kalau ketahuan itu. Saya punya keyakinan pemerintah Kabupaten Malang, mungkin juga dalam hal ini Satpol bersama Bea Cukai dan timnya itu tadi, tidak berhenti dan tidak menyerah di situ. Pasti dia akan menyusun strategi untuk menggempur produksi pabrik-pabrik rokok ilegal ke depan. Mosok kita mau kalah dengan masyarakat yang memproduksi rokok ilegal? Kami masih punya keyakinan bahwa pemerintah itu nanti akan bisa dan berani menggempur pabrik-pabrik rokok ilegal. Kami berterima kasih pada Satpol PP karena yang pertama telah melaksanakan kegiatan ini secara terus-menerus. Akhirnya lambat laun pada saat kegiatan ini terus dilaksanakan, masyarakat itu mungkin ke depan bisa lebih sadar. Yang kedua, terima kasih yang kedua, Satpol PP ini punya satu inovasi yang menurut saya ini sangat luar biasa.
inovasinya adalah Cassandra. Cassandra itu kamus penegakan perda peraturan daerah. Bisa diakses melalui webnya Satpol. Jadi di dalam aplikasi Cassandra itu terdapat perda-perda yang menginformasikan larangan-larangan serta tindakan-tindakan pidana ringan, tindak pidana ringan bagi masyarakat yang melanggar perda tersebut. Jadi silakan, mudah untuk diakses di webnya Satpol PP. Di dalamnya ada yang namanya Cassandra, kamus penegakan perda. Itu bisa sekaligus digunakan kami, bahkan mungkin juga aparatur pemerintahan desa untuk mensosialisasikan sebagai sarana sosialisasi tentang peraturan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Itu matur nuwun Pak Satpol tadi ya. Mudah-mudahan Satpol ini bergerak maju terus. Dengan inovasi Cassandra mempermudah baik aparat maupun masyarakat untuk bisa mengakses peraturan-peraturan daerah yang ada di Kabupaten Malang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih matur nuwun atas kehadiran panjenengan semua. Semoga kegiatan sosialisasi ini bisa berdampak positif bagi masyarakat kita secara umum. Kita semua yang hadir di sini secara khusus. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri dan kami selaku moderator mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di panjenengan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Terima kasih. Kegiatan kami adalah sosialisasi tatap muka, di mana kami bertemu dan beramah-tamah silaturahim dengan pemuka agama, pemilik peracangan, Karang Taruna, Satditmas, dan semua lapisan golongan masyarakat yang ada di Selrojo Ngantong. Ada berapa yang hadir Bu? 150. Apa Bu yang disosialisasikan itu apa Bu? Kami mensosialisasikan tentang program gempur rokok ilegal, yang mana kami ingin mengajak masyarakat menggugah kesadaran mereka agar mereka dapat bersama-sama dengan kami berkolaborasi membantu mensukseskan program gempur rokok ilegal yang terus-menerus kita canangkan, yang terus-menerus kita gembar-gemburkan. Jadi semakin banyak lapisan masyarakat yang mendengar dan paham bagaimana itu modus-modus rokok ilegal yang ada dan praktek-praktek peredaran rokok ilegal, kami terus berupaya agar masyarakat benar-benar paham dan mempunyai kesadaran hukum, sehingga mereka tidak lagi mengkonsumsi dan melakukan distribusi atau penjualan rokok ilegal tadi. Rokok ilegal itu sendiri apa Bu? Dampaknya kepada masyarakat apa dan dampak terhadap negara? Jadi rokok ilegal itu adalah rokok produksi dalam negeri atau juga rokok impor yang disiapkan untuk penjualan eceran, namun tidak dilengkapi oleh tanda kemasan yang sah yaitu pita cukai. Kalau dari Bea Cukai sendiri selain sosialisasi langkah apa buat menindaklanjuti peredaran rokok ilegal? Menindaklanjuti rokok ilegal ya. Jadi kami selain melakukan tindakan preventif seperti sosialisasi tatap muka, talkshow, siaran-siaran radio dan televisi, kami juga melakukan tindakan represif seperti operasi gabungan, operasi bersama penindakan peredaran ilegal. Tadi juga sudah kami sampaikan di forum bahwa sampai dengan 31 Oktober 2024 itu kami berhasil menegah 18 juta sekian batang. Ciri-ciri rokok ilegal itu sendiri selain tidak dilengkapi dengan pita cukai, apalagi Bu? Tadi sudah saya jelaskan, yang paling gampang itu
2P dan 2B. Jadi polos atau tidak berpita cukai yang pertama, terus palsu, yang kedua menggunakan pita namun palsu, yang ketiga bekas menggunakan pita cukai namun bekas kelontoan dari produk rokok yang lain ya. Yang keempat itu berbeda, artinya bukan merupakan hanya berbeda. Ini gimana? Jadi apabila satu pabrik A pitanya digunakan oleh pabrik B itu juga ilegal. Atau saltuk atau salah peruntukan. Jadi apabila pita untuk sigaret kretek tangan itu dengan tarif yang lebih murah dilekatkan di sigaret kretek mesin, itu juga tergolong ilegal. Harapannya nanti masyarakat ini bisa memberitahukan untuk tular pada tetangganya, pada saudaranya, atau pada pihak-pihak yang mereka tahu itu agar mempunyai kesadaran untuk tidak berlaku atau bertentangan melawan hukum ya, tidak melawan hukum dan menjauhi praktek-praktek beredar. Bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan kegiatan sosialisasi cukai di bidang perundang-undangan di bidang cukai, yang mana intinya kami memfokuskan ke 3 wilayah di Malang Barat ya, yaitu Pujon, Ngantang, Kasembon. Memang wilayah ini jarang kita sentuh Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kami di Satpol PP menginginkan bahwa wilayah ini tetap kita perhatikan secara penuh, karena bagaimana juga peredaran rokok ilegal ini semuanya sudah merata di wilayah kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Ya, wilayah barat, timur, utara, selatan itu merata. Oleh karena itu kami juga dalam melakukan sosialisasi ini juga harus merata. Ya, dari mulai wilayah selatan, wilayah barat, utara, timur ini harus tetap kita harus perhatikan. Ya, untuk wilayah barat ini Pujon, Ngantang, Kasembon, 3 kecamatan ini memang di wilayah hukum Polres Batu. Ya, bukan di Polres Malang. Oleh karena itu kami kemarin sudah koordinasi dengan Polres Batu terkait dengan kegiatan pada siang hari ini, dan mudah-mudahan nanti dari teman-teman Polres Batu ada yang hadir sebagai narasumber, karena memang kita butuh bantuan dari teman-teman, baik dari Babinsa, Babin Kaptipmas, kemudian dari teman-teman kecamatan ya, untuk melakukan kegiatan gembur rokok ilegal. Dan juga utamanya kita pada pagi hari ini kita mengundang sekitar 180 peserta atau undangan, terdiri dari pedagang rokok, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian ada perangkat desa juga, ada anggota Satlimas, yang mana nanti kita akan memberikan informasi dan edukasi kepada mereka terkait dengan rokok ilegal itu yang bagaimana. Ya, insya Allah nanti dari teman-teman Bea Cukai yang akan menyampaikan kriteria rokok ilegal, yang mana nanti akan memberikan masukan atau informasi bagi masyarakat, utamanya bahwasanya kita mengharapkan bahwa mereka jangan sekali-sekali mengkonsumsi rokok ilegal, karena bahaya sekali untuk mengkonsumsi rokok ilegal ini, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi yang lainnya, dan juga terutama dari sisi penerimaan negara. Kemarin kami juga sudah melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti terkait dengan rokok ilegal. Ada sekitar 6 juta butir rokok ilegal yang kita musnahkan, dan ini bisa menyelamatkan kerugian negara sekitar 2 miliar lebih lah. Ya, oleh karena itu kami juga di daerah Malang, Kasembon, Pujon ini kita juga memfokuskan untuk supaya peredaran rokok ini bisa diminimalisir ya, dan masyarakat di 3 kecamatan ini sudah kita himbau supaya tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Itu mungkin garis besar pada kegiatan pada pagi dan siang hari ini. Hasil survei Satpol PP sendiri untuk 3 wilayah Malang Barat ini ya memang di wilayah barat ini memang dibandingkan dengan wilayah selatan masih lebih besar wilayah selatan ya. Karena di wilayah barat ini memang pergerakannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan wilayah selatan. Namun kita juga mengetahui bahwa wilayah barat ini kan kita berbatasan dengan Kabupaten Kediri ya. Ini tentunya kita juga perlu mengantisipasi masuknya rokok-rokok itu dari wilayah Kediri. Namun terkait dengan persentase besarannya tidak sebesar di wilayah Malang Selatan. Karena di wilayah barat ini memang ada beredar rokok ilegalnya, namun kita bisa antisipasi ya, tetapi tetap ada. Ya, kemarin kita temukan di Ngantang juga ada yang memasukkan di kios-kios toko pedagang rokok untuk mengedarkan atau menjual rokok ilegal. Ini kita sudah sampaikan kepada Pak Camat juga kepala desa supaya nanti mengantisipasi warganya supaya yang jualan kios-kios toko ini untuk tidak menerima rokok-rokok ilegal untuk dijual belikan ke masyarakat. Ada kegiatan sosialisasi memang yang indoor dan outdoor.
Kebetulan yang ini kita lakukan di indoor. Kalau di outdoor nanti ada sebuah pasar, sebuah kampung, kemudian ada yang melalui kegiatan seni budaya, pengajian, kemudian ada yang melalui kegiatan olahraga. Itu sifatnya adalah outdoor dan mendatangkan massa. Namun hari ini kita fokusnya adalah kegiatan sosial cukai yang melalui Sobo Hotel. Sehingga kita tempatnya adalah di hotel-hotel dan mendatangkan peserta untuk diberikan sosialisasi gempur rokok ilegal. Oleh karena itu kita sisipkan kegiatan fun game atau hiburan, nyanyi-nyanyi supaya kita memberikan informasi ini dengan cara yang santai dan teman-teman bisa terhibur ya, dan informasi yang kita sampaikan itu juga akan nyampe ke peserta. Itu sebenarnya tujuan kami untuk memvariasikan atau menginovasikan kegiatan ini supaya tidak monoton saja di acara di Sobo Hotel itu. Happy Budiman, Robit Bilhak melaporkan. Gempur